Ini konon ini ini keris yang pernah dipegang oleh Raja Singaraja Ki Barak Panji Sakti, Ki Baru Semar. Ada di Yayasan Keris Bali dengan Jero Ismail. Saya sudah beberapa kali hadir di sini berbincang-bincang dengan sahabat kita, dan pada kesempatan ini juga kembali karena ternyata Jero Ismail itu Bro, swastiastu Pak datang lagi ya. Pak Agus datang lagi. Pak Agus Bro, ini yang kita sudah sempat ngobrol sebenarnya biasa yang sebenarnya sudah kenal betul ini Yayasan Keris Bali ini. Kemudian anggotanya juga luar biasa. Sebenarnya kita ingin tahu nih, kalau sebelumnya kita belum sempat ngomong soal keris ya. Berarti ini apa sejarahnya, kenapa ada keris? Namanya keris pasti ada simbol-simbol keris. Dan saya dengar Jero punya keris kan? Ya pasti. Kalau namanya keris, kalau nggak punya keris kan bukan keris namanya cross ya. Ya bagus. Kalau mau lihat keris, yang ada di Boleh kita lihat ya? Ini saya kita lihat. Di Indonesia, beliaunya ada di Indonesia, beliaunya ada ini konon ini pernah dipegang oleh Hide dalam lutung. Hide raja pertama yang dulu, yang ini baca sih di koran, apakah benar apa tidak, mohon maaf. Nah, itu karena Tiang ada baca di koran kok sama dengan nulik Tiang dan sejarahnya ini orang memberikan kepada saya Jelmangku. Dia mimpi katanya, baru 12 tahun udah dimiliki. Durga Dungkul namanya. Durga Dungkul Wibawa yang ada di skripsi di berita tahun 66 menceritakan. Dan ini keris ini dipakai untuk menundukkan Baliagi. Ketika Raja itu dalam, tapi apapun di dalam sendiri. Nah ini mungkin salah satu yang saya bilang. Kenapa? Karena histori ini, ketika saya pakai keris ini, saya dekat sama bendesa Baliagi dari Asat. Dia datang ke sini dari itu dekat. Dan saya sampai naik Singa Barong, saya sampai diizinkan naik Singa Barong dan saya nyambut keris. Nah, pertanyaannya, Jero dari mana dapat keris ini? Dari Mangku, sahabat saya. Dia mimpi 12 tahun dipegang. Dia mimpi sampai 2 kali mimpi harus menyerahkan ini kepada saya. Padahal ini barang kesukaannya. Ini Jero Mangku Banaspati Raja namanya, yang memberikan kepada saya. Kapan dapat Jero? 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017 ya. Berarti ini simbol utama. Ya ini pertama dia dapat, tapi simbolnya keris bukan ini. Oke. Simbolnya keris yang saya pakai bukan yang ini. Nah inilah simbol keris yang dia pakai. Yang saya pakai di lambang logo keris itu sendiri. Nah ini keris apa namanya? Ini Bima Kroda namanya. Kerisnya Bima Kroda. Kenapa ini saya pakai simbol? Kan gitu. Keris itu karena keris ini saya dapat juga dari teman baik saya. Pada awal ceritanya saya melihat pertama ini, saya jujur bercerita, tidak ada kebohongan sedikit pun yang saya ceritakan. Saya pertama melihat di Puri Majapahit yang ada di Jimbaran, di Puri Gading, melihat keris ditaruh. Salah satu keris yang saya lihat keris begini. Saya bilang, wih bagus sekali. Saya senang lihat keris itu. Besoknya saya pas jalan-jalan, itu saya sore habis sembahyang saya lihat. Saya sama orang saya ada Jero Komari yang menjadi saksi. Besoknya saya pas habis keluar jalan-jalan, siangnya saya balik, teman baik, kok bawa keris banyak di rumah saya dan dia ngasih saya keris ini. Mau Jero keris ini, Dina keris ini. Nggak ada sarungnya, nggak ada ini, cuman pastinya saya. Wih, saya baru kemarin ngelihat. Saya nggak bilang, saya bilangnya mimpi. Maulah, nggak nyata ini, maulah saya terima. Kok tahu saya ini, orang saya ngerti, pasti Jero tertarik dengan keris ini bentuknya. Orang kemarin baru saya lihat nyata di Puri Gading ada Puri. Saya lihat keris ini dan keris ini saya bilang, cuman keris yang saya lihat di sana. Boleh kalau ke Puri Gading lihat ada keris begini, nggak ada gambar semar. Ini ada gambar semarnya, semar nujum. Kegawean semar nujum.
ketika ada gambar Semarnya ini yang membuat dia memberikan kepada saya, karena nama saya kan Ismail. Ismail itu adalah sang yang Semar, sang yang wenang, sang yang patut katanya, saya nggak tahu biar nggak salah. Dan keris ini lekuknya 31 lekuk. Apa maknanya itu? Seperti kalau 31 seperti rumah saya 31. Nomor rumah 31. Ya. Dan lekuknya ini, keris ini juga yang pernah dan bertemu sama keris Empu Gandring. Yang konon 500 tahun waktu saya ke Majapahit Triwulan. Pertama saya ke sana membawa keris ini pertama. Kenapa saya bawa keris? Karena saya mau mencari taksu tanah Bali. Karena ada di suatu momen saya dihina, dicaci maki di FB saya. Saya ingin untuk menapak tilas perjalanan ide dalam ke Majapahit, bukan ide dalam. Dari situlah ditemukan sama keris Empu Gandring yang 500 tahun, 11 keturunan. Dan pertama kali dikeluarkan serta diupacara gara-gara saya datang. Membawa keris inilah ketemu. Dan dari rajanya pun menyampaikan keris Empu Gandring lah cikal bakal kerajaan-kerajaan Nusantara. Makanya dari situ saya teringat, saya ingin ini memakai simbol sehingga bisa. Ini konon ini keris yang pernah dipegang oleh Raja Singaraja Ki Barak Panji Sakti, Ki Baru Semarang. Konon ini karena kalau ingin mengetahui kekuatannya baru akan tahu kekuatan medisnya. Itu kekuatan dari kerisnya. Ini silo yang masih dulu. Ini juga dikasih sama orang dulu, orang kesini, dulu orang kaya, dan itu jatuh bisnisnya bangkrut. Dia mau pinjam uang sama saya, pinjam uang, dia gadekan lah keris. Saya nggak mau terima. Kenapa? Udah pakai aja uang saya, nggak usah ada pakai gade keris. Dia ngotot, ini pakai dulu untuk kenang-kenangan. Nanti uangnya tetap saya kembalikan, ini ambil lah pakai kenang-kenangan. Dan dia bilang ini untuk kenang-kenangan. Ya udah saya terima sebagai kenang-kenangan. Ternyata ada semeton puri dari Singaraja datang ke sini, Haji Ambare. Dia datang ke sini pelingsir di puri Singaraja. Dia melihat keris ini yang tertarik. Nah, maka banyak keris, saya cuma ini aja yang tertarik. Coba lihat itu, saya lihatin. Ini keris yang konon katanya di puri Singaraja. Ada itu, dan saya sudah membuktikan kekuatannya. Kalau kekuatannya memang benar itu, ya saya mengetahui. Dan beberapa orang yang pernah memegang ini, orang-orang Singaraja akan tahu kekuatan dari keris ini. Mungkin lain lagi dong tulisannya. Nah ini tadi aksara. Ini kalau orang-orang aksara pasti senang. Jadi ini keris zaman Jawa, zaman kerajaan Blambangan. Ini ada lubang-lubang. Ini keris zaman kerajaan Blambangan. Ini ada aksara Jawanya. Ini keris yang tua sekali. Itu di zaman Singosari. Itu juga ada pemberian orang dulu ya. Ini lupa saya. Oh, ini pemberian orang ya. Ini pemberian orang. Ini pemberian orang, saudara saya Beliwayan dari Singaraja. Dia katanya dari leluhurnya punya, ini sering bunyi di rumahnya. Akhirnya saya tertarik, dia kasih dan saya minta. Tanpa ada menukar apapun. Ya. Ikhlas. Dan ini keris yang konon zamannya zaman tua. Oh, ini keris kayak model lama sekali di rumah dia. Ini terlingsir zaman Singosari. Ini zaman Singosari kerisnya. Ada penonton begitu. Nah, ini zaman keris Singosari. Itu yang dikasih oleh warga. Ini lupa saya siapa ngasih, ini udah lama sekali lupa saya ini diberikan sama siapa. Saya ingat ada banyak yang diberikan dan ada juga saya beli. Tapi ada yang saya punya keris yang popolan tangan, dibuat dari tangan. Ini maksudnya dibuat dari tangan gimana gitu? Popolan. Bukan ditempa. Oh, ini tapi besi bahannya gitu. Iya, besi. Dari tangan ini bekas. Oh, ini kan bejak-bejakan. Coba lihat. Ini besi. Oh, yang dipakai ini ya? Ya, itu jongkol tangannya. Panas dia ya. Kekuatan orang dulu kan berbeda. Tangannya itu bisa panas dari dulu. Bisa membuat keris zaman dahulu, karena kekuatan orang-orang dulu kan banyak ritual, banyak tapak. Ini sudah masih di sini. Ini dapat dari saya dapat dari barang antik, dari koleksi barang antik. Jadi selalu di bawah ya. Ya, ada keris yang kecil juga lubang 3. Nah, ini juga kalau orang pintar spiritual ini biasanya untuk nembus, untuk memandang kemasan. Ada lubangnya gitu ya? Ada lubangnya. Ini ada lubangnya ya? Ini ada lubangnya. Nah, ini ada lubangnya. Ya. Oke. Dan ada keris saya mempunyai istri dan sekarang udah punya anak. Gimana ceritanya aku bisa begitu? Saya tampilkan dulu, ambil ini keris di sini saya memang pajang di depan.
Sambil saya Oh ini Ki. ya Terusnya. Ini pemirsa ini terus yang punya istri dan punya anak kan. sudah punya. Ya, saya dengan temannya itu ya. nah, ini saya sering bawa. Nah, saya melayat ke rumahnya. Padahal di situ keluarganya sendiri sudah ada pembicaraan dengan pemangkunya untuk memberikan kris pemangkunya untuk dipakai simbol. Ternyata mangku itu mencari kris di rumahnya nggak punya. Dan mereka bingung. Nah, pas saya datang ke sana, bapaknya dah minta izin, boleh nggak krisnya dipakai sebagai. Oh ya silakan. Nah, itu terus layak situ Ya, saya melayar. Oh silakan pakai. Nah ini lagi pakai simbol keris ini. Ini gagangnya udah gadang. Ini dasar laut. Ini punya ini dari dasar laut ininya gagangnya dan ini menjadi keris yang selalu saya pegang. Maka ini simbol bagi saya untuk seselak pegangan gitu. Karena ini mempunyai istri dan mempunyai anak. Kita punya anak sekarang. Udah punya anak. Udah punya Itu anak. juga untuk menyelamatkan warga lain Ya. ya. Ternyata ya bahasanya ini untuk membantu ketika ada seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, hamil karena suaminya meninggal, inilah menjadi pahlawan untuk dikawinkan. Ini adalah histori sejarah bagi dia, sejarah dan ini ada Syekh punya istri saya, keris. Ini kalau orang pecinta barang keris lama ini tahu, ini Syekh zaman Syekh. Karena istri saya Muslim. Bisa dipegang tuh. Bisa. Ini kayak gerinda itu gitu ya. Kayak mungkin ya. Tapi ini kalau orang ini keris tahu ini barang lama. Ini pusaka lama. Pusaka ini langka, termasuk langka. Dan ini di keluarga istri dulu dipegang, nggak ada yang kuat pegang. Akhirnya terjadi banyak masalah ribut dan segala macam. Ya istri mimpi istri dikasih dan untuk pegangan istri. Nah ini karena istri saya Muslim dan keturunan saya memang. Jadi ini Jadi keris total berapa dulu sekarang ada keris? di atas masih ada. Ini yang paling besar ini ya, saya dikasih sama berdisi rasa. Nah ini yang sempat terus Ya, ya. ini. Wow. Ini naga Ini siapa kasih dia? Naga Puspa. Niki ada teman pendesa asaknya itu yang saya bilang baliagenya. Dia memberikan saya keris ini. Misalnya berapa? 1,5 meter kan? 1,5 meter. Ini beliau memberikan sebagai simbol rasa persaudaraan dengan saya diberikan keris dan saya memberikan beliau juga tongkat komando yang memang barang bagus. Dan ini ada keris yang kayak punya Soekarno dalam pegangan ini. Tidak sengaja saya punya. Ini baru saya dikasih lukisan kok saya punya kayaknya gagangnya ini saya punya terpisah dia dengan ini. Saya punya beginian. Saya ingat saya cari-cari bongkar kuda. Nah, ketemulah ya ini. Saya rakit jadilah begini seperti lukisan Soekarno yang depan baru masuk di depan rumah. Nah, ini seperti pegangannya Soekarno. Ya, dan ini pun ada bekas tapak tangan. Nah, ini ada. Ini boleh lihat. Pukulan Pukulan juga dulunya kayak tadi dia. tapi ini tidak membuat dia cuma aja sidik jadi bekas-bekasnya ping-ping. Nah, kalau itu memang membuat dia. Kerisnya itu dipakai untuk membuat. Ini keris yang memang besi dari besi. Dari besi semua. Kan biasanya dari kayu ini dari besi semua. Ini zaman Blambangan ya. Zaman kerajaan Blambangan dan itu pun keris yang di depan yang di situ adalah zaman kerajaan Blambangan yang dipegang Pangeran Blambangan Satria. Berarti ini semua kerisnya disimpan di tempat itu. Iya. Kemudian ada proses upacara biasanya itu kalau Itu Pak Landa kita ngikuti prosesi upacara Landa. sekarang kalau kita sudah punya keris ini apa sebetulnya ini? Apa yang saya artinya ada pemahaman sekarang kenapa namanya keris, Bali, kemudian juga Ini saya punya gambar keris. Oh yang di cincinnya. Ini saya cincin saya gambarnya keris ini. Nah, keris ya. Ini betul-betul keris. Ya. Luar biasa kan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Bali akan tetap melestarikan keris karena bagaimana juga keris itu adalah warisan budaya kita ya. Pastung Karo. Terima kasih Jero ya. Waktu Oke, Pak, sudah lupakan aja ya, lupakan. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Jero Mangkulima. Jadi Ketua Ismail Putra luar biasa tentang keris, kenapa namanya keris Bali. Kemudian ternyata beliau banyak sekali koleksi tentang keris dan maknanya. Jadi kita patut melestarikan keris itu karena keris ini warisan nenek leluhur kita. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.